nggak kalau misalkan kalian mau beli rumah atau tanah, kalian harus tahu dulu asal usul tanah sama rumah itu waktu dulunya kayak gimana. Ini kejadian sama aku dan keluargaku sebelum aku pindah lagi ke rumah ini. Jadi waktu dulu SD sekitar tahun 2003 ya. Ya 2003-2004 deh. Ibu aku beli beli tanah yang ada bangunan kerangka rumahnya yang udah lama gak kepake. Dan diketahui ternyata ibu aku belinya itu dari temennya. Karena dulu ibu aku adalah bidan koordinator di daerah X, jadi mungkin biar mobilisasinya lebih lancar dan cepat, jadi kita pindah ke sana. Padahal dulu di rumah ini pasiennya banyak banget dan ibu aku lagi jaya-jayanya. Nah setelah rumahnya dibangun, pindahlah kita ke sana. Rumahnya besar, nyaman, dan memang awal-awalnya gak ada apa-apa. Tapi makin kesini makin banyak hal-hal yang aneh. Dulu waktu kecil aku termasuk anak yang peka, jadi waktu dulu aku selalu ngerasa ditemenin sama anak kecil yang lari-lari. Kalian tahu lah ya kalau misalkan anak kecil lari-lari di lantai kayak gimana suaranya. Karena rumahnya 3 lantai dan di lantai 3 itu pakai kayak kayu gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang jalan itu kan kedengeran. Padahal gak pernah ada orang yang jalan di sana, tapi selalu ada zret-zret. Terus kadang ada yang loncat-loncat jam 3 pagi. Makin kesini ibu aku amarahnya semakin besar, hal-hal kecil pun menjadi besar dan selalu ada kata cerai. Bahkan aku yang gak pernah salah apapun, ketika pagi-pagi aku mau sekolah, ibu aku selalu marah dan selalu ada kata mati. Jadi aku tuh harus mati, kata ibu aku. Saking gak kuatnya beberapa kali aku mau bundir karena aku gak kuat, omongan ibu aku tuh terlalu menyakitkan buat aku. Dan mulai yang awalnya banyak pasien di rumah aku, makin lama makin kesini makin gak ada. Dan pernah beberapa kali kejadian ada pasien yang mau melahirkan malam-malam. Jadi di sebelah rumah aku itu ada gang yang ke atas. Dan si pasien itu datangnya tuh ke atas sana, ke gang sana. Dan dia nelpon, ibu rumahnya di mana ya? Kok pindah? Kok di bawah kayak lapangan ya? Katanya gitu. Terus ada juga teman ibu aku yang mau datang dari luar kota. Itu ngeliat di rumah itu tuh gelap, gak ada rumah sama sekali. Ternyata nanya ke kiai, katanya itu ditutupin. Jadi ada 2 orang berjubah, itu bolak-balik, itu biar rumah gak kelihatan sama orang. Terus beliau juga bilang katanya di rumah aku itu setiap kamar mandi itu ada perempuan. Tapi kita tetap ikhtiar kan ya. Tapi dalam perjalanan ikhtiar itu benar-benar sangat berat. Sampai akhirnya keluarga aku bangkrut, benar-benar terkuras. Aku sampai gak punya uang, gak punya mobil, mau makan aja susah. Akhirnya suatu hari datanglah bapak-bapak namanya Pak Ade. Dia bilang rumah ini mewah tapi menyeramkan. Dan bilang harus pindah secepatnya dari rumah itu untuk menyelamatkan keluarga. Kita awalnya kayak, apa sih nih orang kok datang-datang bisa ngomong kayak begitu. Dan ternyata benar aja, setelah beberapa hari dia ke rumah, dia itu benar-benar menjabarkan hal-hal yang selama ini, selama 10 tahun itu kita lewati. Dan akhirnya terkuak fakta bahwa tanah itu adalah tanah wakaf. Aku gak tahu asal-usulnya kayak gimana, tapi selama pembersihan beliau bilang kalau tanah ini tidak aman untuk keluarga aku. Dan yang paling mengerikan, Pak Ade itu